kabar hari ini? Kak Lasma berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Dan Kak Lasma mengingatkan, siapkan Alkitabnya karena nanti kita akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu yang lalu. Kita akan menyanyi dari lagu Laut Lebar dan Luas. Ya, kita mulai menyanyikannya. Oke. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena besar kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Berkatilah semua saudara-saudara kami seiman, berkatilah adik-adik kami, berkatilah teman-teman kami semuanya yang mau mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sukacita, berikanlah mereka juga pertolongan kalau mereka dalam keadaan yang berbeban berat. Kami berdoa, bersyukur juga hari ini boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami boleh bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit. Kami punya pengharapan nanti setelah meninggal, setelah mati pun kami akan dibangkitkan Tuhan lagi dan bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kami mau bersyukur untuk waktu ini, berkatilah dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti tadi saya katakan, minggu yang lalu kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari mana? Markus 2 ayat 10. Apakah kalian punya Alkitab? Mari kita membuka bersama-sama Markus 2 ayat 10. Ya, firman Tuhan bunyinya, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hanya bagian B aja ya. Sama-sama kita ucapkan dari ayat lambatnya. 1, 2, 3. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, puji Tuhan ya, untuk yang setia membaca dan menghafal ayat hafalan, Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih ya. Kita mau melanjutkan memuji Tuhan. Hari ini kita bernyanyi lagu kita Karena Allah Cinta ya. Bebas
kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita, Dia datang ke dunia, datang untuk mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga ya. Itu adalah tujuan Tuhan Yesus kepada setiap datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Franky. Nah, sekarang kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Hidup. Ya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian dan hidup kembali. Oke. Silakan Pak Franky. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian, teman-teman di mana saja berada. Puji Tuhan, hari ini kita mengikuti ibadah Paskah ya. Dan terima kasih juga adik-adik boleh melihat, boleh mengikuti dari rumah. Kami ucapkan selamat Paskah ya, Happy Easter untuk adik-adik semuanya. Nah, baiklah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih juga karena adik-adik sekalian sampai hari ini juga tetap sehat dan hari ini boleh ikut sekolah minggu khususnya dalam ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, kita akan mendengar firman Tuhan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit atau oleh juga pasukan yang dikirim oleh para imam-imam itu, ya, Yesus berdoa terlebih dahulu karena dia berbicara dengan Bapa di surga. Dia akan menyatakan segala isi hatinya kepada Bapa di surga. Nah, waktu dia ada di tempat itu berdoa, datanglah segerombolan ya orang-orang atau prajurit-prajurit menangkap Tuhan Yesus. Ya, lalu semua orang ya, murid-muridnya sangat kaget dan ada yang takut sehingga mereka mulai menyingkir, menjauh.
Tapi Yesus dihadapkan kehadapan majelis atau imam-imam. Wah, mereka ditanyai. Kan Yesus sudah menyatakan sebelumnya bahwa dia akan dianiaya, akan menderita aniaya dari imam-imam, ya, dari orang-orang Yahudi. Dia akan ditangkap dan mati, dibunuh atau disalibkan. Lalu mereka dibawa ke hadapan imam-imam. Lalu banyak orang tidak suka melihat Yesus. Orang-orang Yahudi banyak sekali tidak senang melihat Yesus Kristus. Kemudian Yesus ditanyai, apakah engkau anak Allah? Katanya. Lalu jawab Yesus, ya. Mereka makin marah dan kesal karena Yesus menjawab bahwa dia adalah anak Allah. Mereka banyak yang membencinya. Lalu adik-adik mereka, bagaimana ya? Dia harus dihukum. Lalu supaya Yesus harus dihukum, lalu kita harus membawanya ke hadapan Pilatus. Nah, Pilatus itu adalah penguasa. Dia berpikir Pilatus akan mengadili dan akan menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Lalu mari kita bawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Lalu sesampainya di hadapan Pilatus, lalu Pilatus menanyai dia, hai orang-orang yang datang mengikutinya dari belakang, karena mereka sangat marah, sangat benci ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka diselidiki, ditanyai tentang Yesus, ya. Lalu orang ini imam-imam berkata orang ini melakukan yang sangat jahat. Dia menyebut dirinya anak Allah. Mereka juga tidak suka kalau ada orang yang mengaku-ngaku anak Allah. Maka mereka pasti membencinya, pasti menghukumnya. Lalu mereka bertanya kepada dia harus berkata kepada Pilatus, dia harus dihukum karena dia sudah menghujat Allah, katanya. Kemudian Pilatus berkata, aku tidak menemukan sesuatu yang salah, katanya. Dia tidak salah. Mereka makin marah. Tidak, dia salah, makanya salibkan dia. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia, katanya. Semua orang makin keras. Tapi Pilatus kan takut sama orang banyak itu yang berteriak-teriak itu. Lalu gimana ya, karena dia takut, ya bagaimanapun ya sudah, ya aku tidak mau menghukum dia, tapi ya aku mau membersihkan tangannya, tidak mau bertanggung jawab. Ya akhirnya dia diserahkan, ya mereka mengambil Yesus dan menyalibkan, menganiaya dia. Mereka membawa Yesus keluar dan dia dipukul. Sangat menderita sekali, adik-adik. Dia dicambuk, ya, dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Sangat menderita. Dia menahan, ya. Orang-orang yang lain yang melihat itu sangat geram juga, tapi juga sangat senang karena mereka senang Yesus menderita, Yesus dibunuh, karena mereka tidak suka. Tetapi ada juga orang-orang yang mengikuti Yesus, melihat dari jauh, merasa kasihan, tapi Yesus menghibur mereka, ya, karena Yesus mati untuk menderita, untuk mengampuni dosa mereka. Lalu mereka menganiaya Yesus dan mereka membawanya keluar dan ingin disalibkan, mau disalibkan di Bukit Golgota. Bukit yang namanya bukit, ya, berarti mereka harus menanjak naik ke atas, makin naik, ya, makin ke atas, makin lelah Yesus memikul salibnya. Itu kan berat, ya, itu berat. Belum dia sudah luka-luka, ya, di badannya, sudah darahnya bercucuran,
sekarang dia harus memikul salibnya, ya, dia sangat menderita, dia capek. Wah, kemudian ada juga ya seorang namanya Simon dipaksa oleh prajurit untuk membantu memikul salibnya, ya, salib Yesus. Kemudian mereka sampai ke tempat Bukit Golgota. Wah, orang-orang menyalibkan dia. Ada juga 2 orang jahat di samping kiri dan kanan Yesus yang disalibkan. Tapi mereka kan karena kejahatannya maka mereka dihukum. Yesus tidak berbuat salah, Yesus tidak berdosa, tetapi dia harus disalibkan untuk dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dia sampai siang hari, sudah mau menjelang sore, ya, dia sudah mengampuni semua orang. Ya, ampunilah Bapa, ampunilah mereka semua, katanya kepada Bapa di surga, ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, Yesus masih berdoa, Yesus masih mengasihi mereka yang menyalibkan, yang menganiaya, ya, Yesus. Wah, ya, dia sangat mengasihi, ya. Tapi juga ada Maria dan Maria Magdalena atau Maria yang lain juga, atau yang melihat dari jauh, mereka melihat Yesus, mereka juga sangat sedih, ya, karena Yesus sudah menderita dan disalibkan. Adik-adik, sudah lama dia disalibkan, sudah tergantung, kakinya dipaku, tangannya dipaku, ada duri di kepalanya. Wah, dia tergantung di kayu salib, dia sangat menderita, dia juga haus, kemudian dia sudah capek menahan badannya, kemudian sudah mulai sore, sudah agak lama, kemudian wah, tiba-tiba adik-adik, wah, orang-orang sudah mulai pulang, ya, mereka sudah mulai pulang ke rumah karena sudah mulai sore. Kemudian tetapi, ya, wah, ada juga tiba-tiba ada kejadian yang sangat luar biasa, adik-adik, ya. Ada kegelapan pada waktu siang hari. Ya, tiba-tiba wah, terjadi kegelapan di siang hari waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ya, kepada Bapa di surga. Dia ketika Yesus mati, tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh dunia. Kemudian para penjaga itu sangat ketakutan, ya, mereka sangat takut. Mana ada kegelapan pada waktu siang hari, kok tiba-tiba, wah, mereka sangat kaget. Kemudian setelah itu Yesus diturunkan dari kayu salib, sekarang mau diturunkan dan mau dikuburkan. Tetapi sebelum dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua itu, dia dilapis dulu dengan kain, ya, ditutupi kain, diikat badannya semua, kemudian akan dimasukkan ke dalam gua. Nah, dimasukkan ke dalam gua itu adalah apa? Ditutupi dengan batu yang sangat besar yang tidak bisa digulingkan oleh 1 atau 2 orang. Kemudian ditutupi dan dijaga oleh dibuat stempelnya oleh perpasukan, ya, Romawi, kemudian dijaga oleh pasukan tentara-tentara supaya jangan nanti diambil orang. Mereka takut nanti mayat Yesus diambil, lalu mereka jaga dengan ketat, ya. Kemudian adik-adik, mereka, ya, menjaganya. Tidak boleh ada orang yang datang ke tempat itu melihat atau mengambilnya. Nah, kemudian adik-adik, terjadilah apa? Kejadian yang sangat luar biasa di hari Minggu itu, ya, ada kejadian yang sangat besar. Wah, ada apa? Gempa yang sangat luar biasa, sangat hebat sekali
menggoncang-goncang ya batu itu, sehingga batu itu sudah terguling. Tetapi Yesus sudah bangkit, ya, sudah tidak ada di dalam kubur itu, sudah keluar, ya. Tuhan sudah membangkitkan dia sudah bangkit sendiri karena kuasanya. Kemudian, wah, para kejadian itu membuat orang terheran-heran dan mereka banyak yang ketakutan. Kemudian ada juga Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu sudah berpikir, kami akan pergi ke melihat mayat Tuhan Yesus. Mau apa? Mau meminyakinya. Tapi ini hari Sabat, ya, tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ya sudah, besok kita hari Minggu saja kita akan pergi ke tempat itu untuk meminyaki. Mereka pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, mereka pergi ke tempat itu. Tapi nanti gimana kita membalikan batu itu? Wah, tidak bisa. Ya, mereka sudah menyiapkan semua minyak, mau meminyakinya. Tapi gimana? Apakah bisa membalikan? Tidak bisa. Ya sudah, mereka terus berjalan, ya, mengikuti jalan untuk melihat atau meminyaki Yesus. Lalu adik-adik, wah, mereka sangat kaget, ya, melihat apa? Wah, ada malaikat Tuhan yang buat mereka sangat kaget, gemetar. Karena apa? Kubur itu sudah kosong, ya, batu sudah terguling. Ada apa? Siapa yang mencuri? Siapa yang membalikan itu? Wah, malaikat itu berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus yang sudah mati itu kan? Ya. Wah, jangan takut, dia sudah bangkit, ya. Dia pergilah ke Galilea, nanti kalian bertemu di sana seperti yang pernah dia katakan. Adik-adik, lalu mereka pun sangat takut, gimana ya, masih bertanya-tanya. Kemudian mereka cepat-cepat pergi, meninggalkan tempat itu. Mereka buru-buru, karena apa? Malaikat itu melihat, ayo lihat, kalau kamu tidak percaya, lihat, itu sudah kosong, tempat makamnya. Wah, mereka lihat sudah kosong. Adik-adik, mereka cepat pergi buru-buru mau memberitakan itu kepada murid-murid yang lain. Tetapi wah, mereka melihat sudah kosong, mereka buru-buru. Wah, Tuhan sudah bangkit. Wah, mereka sudah, yang tadinya takut, mereka gembira dan mereka buru-buru pulang, ingin menceritakan dengan cepat-cepat kabar baik itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, di perjalanan, di tengah jalan, mereka sangat dikejutkan bahwa mereka bertemu Tuhan Yesus. Wah, ya, Maria Magdalena, Maria, selamat pagi, katanya. Mereka sangat kaget melihat itu Tuhan Yesus. Wah, jangan takut, pergilah ke Galilea, beritakan di sana kita akan bertemu dengan murid-murid yang lain, saudara-saudara yang lain, termasuk teman-temannya yang lain. Lalu mereka tidak bisa berkata-kata, mereka sangat diliputi hati yang sangat senang. Tadi mereka berpikir, Yesus mati, tapi sekarang sudah bangkit. Mereka mau cepat-cepat memberitakan kabar itu. Dan sukacita itu disampaikan kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik semuanya, Yesus yang tadinya mati atau menderita, sekarang yang menderita dianiaya, dipukul, disalibkan, terus dimasukkan ke dalam kuburan. Tapi hari yang ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari kematian. Dan siapa yang membangkitkan? Dia bangkit karena dia juga Allah, dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Dan setelah itu dia pergi
menunjukkan diri kepada murid-murid, baik kepada Maria Magdalena dan Maria atau juga kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, ini kabar baik, kabar yang senang ya, membuat kita senang. Ayat hafalan kita Lukas 24 ayat 34. Kita baca ya. Kita baca sama-sama ya. Lukas 24 ayat 34 ya. Kita baca ya di bagian A-nya, bagian awalnya. Kata Yesus, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jadi ayat hafalan kita sangat pendek ya, tapi mari kita hafal dengan baik. Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kan itu menunjukkan apa? Memberikan apa? Sesuatu yang membuat kita bersukacita. Dia mati bukan karena apa? Kesalahan Yesus, dosa-dosanya, bukan karena dosa-dosa kita. Dia memberikan hidup yang kekal atau surga ya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, dia sudah bangkit. Nah, itu kan membuat kita menjadi senang, bersukacita bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Ya, ingat ayat hafalan kita Lukas 24 ayat 34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Baik, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Yesus yang mati, ya, menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Yesus bangkit untuk memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kepada kami kebangkitan, memberikan kepada kami juga kemenangan, karena Yesus sudah menang mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semuanya supaya mereka juga bertumbuh baik jasmani dan rohani, dan mereka juga sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Paskah ya, Happy Easter. Ya, terima kasih Pak Franky untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita mau nyanyi bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita berjanji setia kepada Tuhan Yesus ya. Oke. Tuhan Yesus, aku berjanji ya. Akal iblis
berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk waktu hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Berkatilah kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi firman yang hidup bagi kami, menguatkan kami, menguatkan iman kami, meneguhkan kami dalam menjalani hidup kami, bahwa ada Tuhan yang hidup, yang sudah mengalahkan kematian, yang memberikan nyawa dan hidupnya untuk kami karena kasih-Nya yang besar. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami di seluruh dunia dimanapun berada, khususnya hari ini dalam peringatan Hari Kebangkitan Kristus, Hari Paskah. Semuanya Engkau berkati kehidupan mereka, boleh lagi Tuhan berikan iman yang semakin teguh, semakin kuat, boleh rohani yang semakin dibangkitkan lagi. Tuhan, dalam masa pandemik ini kami tahu juga Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, dan Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami, bahkan dalam saat seperti ini. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, hamba berdoa buat Aruseido Alwani, hamba berdoa buat Yuka, Siho, terima kasih mereka sudah kembali lagi ke Surabaya, berkati kehidupan mereka juga. Hamba berdoa juga buat Stella, Stephen, Joani. Hamba berdoa buat Kaden, Jeremia Lee di Jakarta. Hamba berdoa buat Yukiko di Semarang, Alberto Simatupang. Hamba berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang. Berkati semua saudara-saudara dan teman-teman kami dimanapun mereka berada yang melihat dan menonton acara live streaming ini. Biar turunlah kasih Tuhan bagi mereka, bagi kehidupan keluarganya, dan apa yang menjadi doa dan harapan mereka diberikan Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu. Berkati kehidupan kami juga sepanjang 1 minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun untuk dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu, selamat Paskah. Dadah.